Bapak Ibu, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat 10 dan ayat 11. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih, maka kita sedang menggenapi sebuah hukum Tuhan, ya, hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu adalah hukum yang utama. Jadi kalau seperti saya dengan saudara benar-benar menjadi pelaku firman, tentunya itu artinya kita harus hidup dalam kasih, ya. Nah, Bapak Ibu, kasih itu tidak jahat terhadap sesama manusia. Jadi apapun alasannya, kita tidak bisa berbuat yang tidak baik terhadap yang namanya manusia, ya. Entah saudara mau alasan manusia itu jahat, manusia itu berbeda dengan kita, manusia itu punya satu tabiat yang membuat kita jengkel. Tapi yang selama dia dikategorikan manusia, Alkitab katakan kita nggak boleh berbuat jahat kalau kita mau jadi pelaku firman. Nah, saya senang sekali di ayat ini di mana dikatakan juga bahwa kita harus melakukannya karena kita harus menyadari bahwa waktu kita ini adalah waktu yang terakhir, di mana keselamatan itu sudah dekat sekali. Dan firman Tuhan dengan begitu jelas mengajar kepada kita untuk kita bangun dari tidur. Ini maksudnya apa? Ya, bangun dari tidur di sini tentunya jangan sampai rohani kita ini tertidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin sekali kita bisa mulai mengerti bagaimana kalau sepertinya rohani seseorang itu tertidur. Nah, kalau rohani seseorang tertidur, tentunya dia tidak bisa menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dan kalau dia tertidur, dia pun tidak memiliki satu aktivitas yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah rohani kita tetap aktif, jangan sampai tidur, di mana kita harus selalu sadar, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, itu semuanya ada dampaknya. Ada sesuatu yang akan kita raih di balik apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini. Sebab kita hidup bukan hanya di bumi ini saja Bapak Ibu, tapi satu kali kita akan memasuki sebuah kekekalan. Nah, di kekekalan itu ada dua tempat, ya. Kalau Alkitab mengajar kepada kita, nah Tuhan Yesus itu kan hanya menyediakan satu tempat untuk manusia, yaitu kerajaan surga. Tapi iblis itu ditempatkan oleh Allah, yaitu di neraka. Nah, masalahnya ada manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan, tapi mereka lebih condong memilih untuk hidup bergaul dengan setan. Nah, kan saudara, kalau sepertinya manusia bergaul dengan iblis, maka ending jadi kekekalan, dia akan ada di neraka. Sebab itu saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, mari kita hidup taat kepada firman Tuhan, ya. Jadilah pelaku firman, hiduplah dalam kasih Bapak Ibu, karena keselamatan itu benar-benar ada di ambang pintu, ya, kehidupan kita. Dan saya yakin sekali dengan tanda-tanda keadaan dunia ini, kita bisa meyakini bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, saya yakin sekali Bapak Ibu, kalau bicara kita dengar Tuhanmu datang, jangan kita takut, jangan kita merasa bingung dan khawatir, tapi sambutlah itu dengan sukacita, sebab itu adalah sebuah penghiburan dan penggenapan janji Tuhan bagi kita semua. Saya yakin sekali kalau saudara mengasihi Tuhan, pastinya kita akan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan, selalu merindukan, ingin selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Tetap hidup dalam kasih, karena keselamatan sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya sekali Tuhan pasti akan menepati janjinya bagi saya dengan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.